Halo, assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Lambang. Di build kali ini kita akan ngerakit PC paling high end di tahun 2024 nih. Yang pastinya spek ini udah paling mentok kanan banget dari prosesornya juga dan juga combo dengan GPU-nya ya. Di sini kita memakai combo prosesor terbaru yaitu Ryzen 7 9800X 3D dengan GPU terkencang saat ini yaitu RTX 4090. Dan tentunya juga dibungkus pakai casing yang rilisan terbaru juga yaitu Heaven 420 yang desainnya acak banget, minimalis dan juga punya curve tempered glass di bagian panel depan dan pinggirnya. Oke deh, tanpa banyak basa-basi lagi, mari aja kita bahas satu persatu part yang bakalan kita pilih di build kali ini. Kita mulai dari prosesornya. Di sini saya dan user akhirnya memilih CPU terkencang untuk gaming saat ini yaitu Ryzen 7 9800X 3D yang baru aja rilis beberapa hari kemarin. Prosesor ini memiliki 8 core dan juga 16 thread dan juga memiliki boost clocknya ini up to 5,2 GHz dan juga memiliki teknologi 3D V-Cache yang ngebuat prosesor ini kencang banget di performa gamingnya. Dan 9800X 3D ini juga bisa di overclock ya, jadi nggak seperti X3D series di 7000 seri yang sebelumnya yang nggak bisa kita overclock. Jadi di prosesor 9800X 3D ini masih kita bisa overclock, masih bisa kita nyalain PBO-nya. Jadi di sini kita masih bisa ngedapetin boosting performance dari CPU-nya. Misalkan kita memiliki thermal headroom dan juga CPU cooler yang mumpuni untuk mendinginkan si prosesor ini, yang pastinya masih bisa kita overclock lagi. Jadi prosesor ini emang udah cocok banget ya untuk kalian yang fokusnya untuk di dunia gaming dan ingin juga mendapatkan performance yang paling kencang dan tentunya juga masih memakai platform AM5 yang masih future proof banget sampai 2027 nanti. Untuk motherboardnya di sini kita memakai dari MSI B650 Tomahawk Wi-Fi. Kita di sini memilih motherboard ini karena ya emang agak sedikit saving budget juga ya, dan emang karena kebetulan user juga suka banget dengan look si motherboard dari MSI Tomahawk ini. Selain itu juga motherboard ini udah dilengkapi chipset B650 yang udah bisa overclocking juga, yang pastinya udah lebih dari cukup banget untuk nge-handle prosesor 9800X 3D yang bakalan kita pakai saat ini. Secara TDP ratingnya juga yang nggak terlalu tinggi, yang pastinya kita nggak perlu pakai motherboard yang overkill banget untuk build kali ini juga ya. Jadi kalau secara fitur ya udah cukup lengkap banget lah ya. Di sini kita udah dapetin PCIe Gen 5 untuk GPU-nya, udah ada dua NVMe SSD slotnya, ini masih Gen 4, udah dapet Wi-Fi 6E dan konfigurasi VRM yang cukup solid di 14+2+1. Lalu untuk I/O portnya juga di sini udah banyak banget ya. Kita dikasih 9 buah slot USB-A, ada satu slot USB Type-C, ada juga HDMI dan DisplayPort, ada 2,5 GB Ethernet dan juga input/output audio 7.1. Nah, selanjutnya untuk RAM kita di sini akhirnya memakai RAM dari seri Adata XPG Lancer Blade dengan kapasitas di 64 GB dengan speed di 6000 MB transfer per detik dan juga timing yang ketat di CL30. Di sini kita memilih spek seperti ini ya biasa karena kita ngejar performa maksimal dengan budget yang minimal. Jadinya kita memakai speed dan timing yang ketat aja. Dan di sini juga kita memakai kapasitas di 64 GB supaya lebih aman ke depannya apabila PC-nya ingin dipakai editing ataupun butuh untuk dipakai games-games yang lebih berat nanti ke depannya. Nah, untuk storage di sini kita memakai SSD dari PNY XLR8 CS3140 dengan kapasitas di 1 TB. SSD ini emang masih PCIe Gen 4 ya, tapi nggak perlu khawatir sih kalau untuk speednya yang pastinya udah cukup kenceng banget. Untuk write speednya kita bisa ngedapetin up to 5650 MB per detik dan untuk read speednya juga kita bisa ngedapetin up to 7500 MB per detik yang pastinya udah cocok banget untuk sistem ini. Nah, lalu next selanjutnya untuk GPU. Di sini kita memakai GPU yang benar-benar powerful banget, yang terkencang banget untuk saat ini yaitu RTX 4090. Di sini kita memakai brand vendor dari MSI dengan seri Gaming X Trio. GPU ini memiliki VRAM di 24 GB dengan memori GDDR6X dan juga memiliki TDP rating yang cukup haus listrik di 450 Watt. GPU ini adalah pilihan yang paling mentok kanan sih untuk saat ini. Bisa dipakai untuk gaming 4K native tanpa bantuan upscaling sekalipun ini masih bisa lancar di atas 60 fps. Apalagi misalkan kita pakai bantuan upscalingnya seperti DLSS dan juga frame generation, yang pastinya untuk gaming di 4K dengan refresh rate tinggi bakalan lebih enak lagi experience gamingnya. Dan gak cuma untuk gaming doang, RTX 4090 ini juga menjadi salah satu GPU pilihan para profesional yang kerjanya di bidang 3D render atau nggak AI, yang pastinya GPU ini nggak cuma masalah gaming doang, tapi untuk dipakai kerja pun masih tetap worth it banget. Untuk performance gamingnya nanti kita bakalan lihat aja di bagian benchmarknya, yang pastinya untuk gaming 4K sih udah lewat banget, udah aman banget. Nah, selanjutnya untuk CPU cooler di sini kita memilih dari Deepcool
Cool Mystic 360. Kita memilih ini karena user suka banget dengan tampilan coolernya yang minimalis dan ingin layar LCD yang bentuknya kotak bukan bulat. Ukuran LCD-nya pun udah cukup lumayan gede ya, ada di 2,8 inci dengan resolusi di 640 pixel x 480 pixel, dan di LCD ini juga kita bisa pasang macam-macam infografis ya, seperti suhu GPU, suhu dari CPU, udah gitu usage-nya juga bisa ditampilin, dan juga GIF seperti yang kita pasang seperti di build kali ini. Kalau secara performance ketika saya testing untuk gaming, cooler ini masih bisa nge-handle Ryzen 9800 X3D ini masih di bawah 80 derajat Celcius ketika kita pakai gaming di games yang cukup CPU bound seperti di Spider-Man atau enggak games-games kompetitif. Jadi yang pastinya udah lebih dari cukup banget sih untuk CPU ini, karena emang TDP dari 9800 X3D ini juga yang nggak terlalu tinggi, jadi yang pasti udah aman banget secara temperatur. Nah selanjutnya untuk power supply, di sini kita memilih power supply dari First Player NGDP dengan kapasitas di 1000 watt dan juga sudah pasti bersertifikasi 80 plus gold dengan support ATX 3.1 dan juga PCIe 5.1. Alasan kita pilih power supply ini ya salah satunya dari kabelnya yang udah stiff dan juga fleksibel, jadinya bakalan lebih enak banget untuk kabel routing dan juga kabel manajemennya, dan udah nggak perlu khawatir lagi pakai tambahan kabel extension karena kabel bawahnya juga udah cakep kayak gini. Nah kalau dari secara quality internal sih udah proper banget sih ya, ini kita udah dikasih full 100% Japanese caps yang tier 1 dan garansinya juga yang nggak main-main, cukup panjang banget di 10 tahun dengan harga yang masih dibilang terjangkau banget untuk kelas 1000 watt di harga 2 juta ini. Nah selanjutnya untuk casing, di sini kita memilih casing rilisan terbaru dari brand yang baru juga, yaitu Heaven 420. Casing ini baru rilis beberapa minggu kemarin, ya cukup juga udah lumayan banyak ya yang peminatnya, karena emang dari segi desainnya yang cukup unik lah ya. Dari tempered glass yang benar-benar nyambung ya, dari bagian pinggir nyampe ke depan ini, lalu dari segi desain panel-panelnya juga yang agak unik ya, agak beda dari yang lain, yang ngebikin uniqueness dari si Heaven ini lebih menonjol. Ya mungkin karena desainer yang handle casing ini adalah desainer keluaran dari NZXT, Fractal, Cooler Master, Sapphire, dan lain-lain, makanya untuk dari segi desain dan looksnya emang benar-benar beda daripada casing yang lain. Dan casing ini juga masih menduduki di kelasan mid tower case, walaupun ukurannya segede ini dan seberat ini juga. Casing ini juga udah support motherboardnya ini up to E80X, jadi untuk motherboard yang besar masih cukup aman banget dipasang di casing ini, dan malah lebih prefer misalkan kalau kalian pakai motherboard yang besar karena space-nya yang luar biasa gede banget di dalam casing ini. Lalu untuk support fan dan radiator di casing ini, di bagian bawah kita bisa pasang 3 buah fan 140 mm atau enggak radiator 420 mm. Di bagian atas juga kita bisa pasang 3 buah 140 mm atau enggak radiator 420 mm. Di bagian pinggir ini juga kita bisa pasang 3 buah 140 mm atau enggak 420 mm. Misalkan kita nggak pakai si hard disk tray-nya di pinggir ini, dan kita bisa pasang lagi 2 buah 140 mm di bagian belakang, yang di bagian bawah ini kita bisa dipakai untuk intake, dan yang bagian atas kita bisa pakai untuk exhaust. Dan untuk support storage-nya di sini juga kita udah dikasih cukup banyak. Untuk hard disk 3,5 inci kita bisa pasang 5 buah ya di sini, 4 buah di bagian samping depan ini. Misalkan kita nggak pakai sama fan-nya, lalu ada lagi satu di bagian belakang motherboard. Atau enggak 10 buah hard disk atau enggak SSD yang ukuran 2,5 inci, satu slotnya kita bisa pasang 2 buah SSD 2,5 inci. Nah untuk rubber grommetnya juga kita di sini udah dikasih sisir untuk kabel manajemennya biar lebih kelihatan lebih rapih ya buildnya. Jadi kita bisa ngatur-ngatur bentuk kabelnya biar lebih enakan gitu. Dan di casing ini juga kita udah ada built-in GPU bracket yang pastinya udah cukup kokoh banget. Yang pastinya juga udah kuat banget untuk ngepang RTX 4090 yang berat seperti ini juga masih aman-aman aja. Lalu di bagian belakang casing juga ini space-nya udah cukup luas banget dan enak banget untuk kabel manajemen. Kita dikasih beberapa pemisah kabel dan jalur-jalurnya juga udah disediain, jadi bakalan lebih gampang banget untuk rapi-rapi kabelnya. Dan di bagian belakangnya juga kita udah dikasih 2 buah fan hub pre-install, jadi kita udah nggak perlu repot-repot lagi lah untuk beli hub tambahannya ya. Untuk I/O portnya di sini kita udah cukup lumayan, kita dikasih 2 buah USB Type A yang udah 10 GB dan juga 1 buah USB Type C yang 20 GB dengan tombol power dan juga audio combo jack. Dan yang terakhir kita di sini bakalan pakai full fan dari NZXT yang Duo series. Di sini kita bakalan pakai 6 buah 120 mm untuk di bagian intake di bagian bawah, dan di bagian exhaust di bagian atas kita ganti fan radiator bawaan dari Deepcool pakai NZXT series ini. Dan juga kita bakalan pakai 2 buah 140 mm ini di bagian belakang, yang bagian bawah ini kita pakai untuk intake, dan untuk yang atas kita pakai untuk bagian exhaust. Alasan kita pakai ini karena user suka banget dengan looks dari LED dari si NZXT Duo ini, jadi ya akhirnya kita pakai yang seperti ini aja. Nah begitu sih untuk part-part yang kita pilih di build kali ini. Untuk total harganya emang agak menyeramkan ya, tapi ya bisa dilihat sendiri di layar kalian.
Oke deh, kalau begitu langsung aja kita rakit PC-nya.
Alhamdulillah PC subscriber kali ini udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian? Kalau menurut saya di build kali ini emang udah paling rata kanan banget dengan combo prosesor gaming yang paling kencang saat ini, yaitu si 9800 X3D ini dengan GPU gaming yang paling kencang saat ini, yaitu RTX 4090, yang pastinya kalau misalkan kalian mau gaming di native resolusi 4K juga masih enak banget dan lancar banget di kebanyakan games AAA. Mungkin pengecualian di game-game berat seperti Wukong dan juga Cyberpunk yang benar-benar luar biasa berat banget. Bahkan untuk combo seperti ini aja kita masih struggling untuk ngedapetin FPS yang stabil di settingan mentok kanan dengan ray tracing nyala. Kita nggak bisa ngedapetin resolusi native 4K dengan refresh rate di atas 60. Tapi untuk games-games lain yang nggak seberat Wukong dan juga seberat Cyberpunk, kita udah bisa ngedapetin resolusi native 4K tanpa bantuan upscaling, tanpa bantuan DLSS. Kita udah bisa ngedapetin FPS yang aman banget di kisaran 80-100 FPS, yang artinya udah cukup powerful banget lah si combo ini. Nah, untuk performance coolingnya pun di sini kita udah cukup baik banget ya, dengan combo casing yang airflow-nya bagus, dengan GPU dengan desain cooler yang bagus juga, dengan CPU cooler yang masih aman banget untuk handle prosesor ini. Kita masih adem ayem aja, masih ada di kisaran 60-70 derajat ketika kita pakai full load di gaming. Walaupun sebetulnya si GPU ini bisa up to 400-450 watt ketika kita pakai gaming, tapi suhunya masih aman-aman banget. Nah, kalau dari secara looks emang no debat minimalis estetik banget sih, dengan part-part yang full warnanya hitam dengan aksen RGB yang minimalis, nggak terlalu heboh, jadi buildnya makin ganteng lagi. Ditambah lagi dengan casing yang full aquarium case seperti ini dengan single curve tempered glass yang seperti ini juga, build PC-nya yang pastinya bakalan kelihatan lebih beda aja daripada casing-casing yang lain yang cuman kotak-kotak gitu aja. Udah gitu ditambah juga dari segi coolernya yang ada LCD-nya, udah gitu ada fan yang RGB-nya yang minimalis banget. Jadi si looks tampilan keseluruhan dari build PC ini emang udah cakep banget lah. Nah, begitu sih kalau menurut saya untuk di build kali ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Langsung aja komen di kolom komentar di bawah ya. Dan terima kasih udah nontonin konten kali ini. Semoga build PC kali ini bisa menginspirasi build PC kalian. Dan apabila dari kalian yang ingin bertanya atau nggak ingin rakit PC di channel ini, boleh langsung kontak aja saya. Untuk detail kontaknya ada di deskripsi video. Sekali lagi terima kasih lagi buat kalian yang udah nonton. Nama saya Lambang, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.